teman-teman, kembali lagi nih di podcast kita dari kelompok 1 kelas 10 AKL 2. Nah, masih dengan tema yang sama nih, yaitu bullying. Sebelum kita masuk ke tema kali ini, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Febriana Dwinanda dan saya di sini sudah mendatangkan seorang narasumber yang sangat cantik dan dia itu juga hebat sekali loh, mau menceritakan tentang kejadiannya yang pernah dibully. Nah, boleh perkenalkan dirinya, Mbak? Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Serlika Pratiwi, bisa dipanggil Ika. Baik, Mbak Ika sekarang itu statusnya seorang pelajar, seorang mahasiswa, atau bahkan sudah menikah? Saya sekarang menjadi seorang pelajar. Oke, langsung saja kita langsung saja kita masuk ke temanya ya. Menurut Mbak Ika, definisi bullying itu seperti apa? Bullying itu merupakan tindakan yang menyakiti diri kita maupun orang lain yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Apakah Mbak Ika sendiri pernah mengalami bullying tersebut? Pernah. Kapan pembulian itu terjadi, Mbak Ika? Banyak kejadiannya, ada waktu SD dan SMP maupun di lingkungan rumah. Bagaimana itu bisa diceritakan kronologinya semuanya, Mbak Ika? Oke, boleh. Jadi pertama-tama saya akan menceritakan kejadian bullying saya waktu di SMP. Jadi waktu itu saya kelas 7 kan. Waktu tahun ajaran baru juga. Di situ saya waktu kelas 7 itu dicekik sama satu orang teman cowok saya. Itu Mbak Ika dicekiknya karena apa? Pasti ada suatu masalah dong. Nggak mungkin Mbak Ika dicekik itu tanpa sebab. Mbak Ika punya masalah sama dia atau dia punya dendam sama Mbak Ika atau gimana? Selama tahun ajaran baru saya tidak pernah membuat masalah di kelas atau problem gitu, tapi kelihatannya dia tuh dendam dengan saya karena dia tuh kan gini, kalau didengar informasi dari teman, dia tuh suka saya tapi saya nggak suka dia, jadi dia langsung mempunyai dendam dengan cara mencekik saya. Hampir nyawa saya tuh benar-benar mau melayang, tapi alhamdulillah terselamatkan juga. Itu Mbak Ika dicekik sampai benar-benar mau hilang nyawanya itu. Perasaan Mbak Ika itu seperti apa? Mbak Ika sekarang masih punya dendam sama beliau apa tidak? Masih, sebenarnya dendam masih sampai sekarang, kadang nggak ingat juga. Itu benar-benar mau hampir melayang karena dia tuh nyekik saya tuh benar-benar parah gitu dari belakang, dan saya juga kaget, perasaan saya juga sedih campur trauma juga sampai sekarang. Trauma sih iya ya Mbak Ika, sampai sesakit itulah ya, sampai Mbak Ika benar-benar nyawanya mau melayang loh. Kejam sekali teman-teman ya. Selain bullying itu ada lagi? Ada, waktu SD itu saya dibullying dengan cara verbal dan fisik saya. Waktu itu SD itu kelas 2, kan saya punya satu circle gitu kan. Circle itu teman-teman saya kan rame di kelas waktu pelajaran apa ya, matematika kalau nggak salah, itu kan rame semua. Terus saya sendiri dari satu circle itu nggak rame, jadi terus ada teman saya yang izin keluar itu nyampein pesan gitu ke saya, kamu disuruh rame sama si ini, kalau nggak rame kamu diancam. Terus akhirnya saya bilang nggak mau, saya kan niatnya sekolah bukan niat nakal gitu. Terus akhirnya teman saya balik lagi nyampein pesan, kalau enggak kamu diancam, sepatunya dibuang. Terus aku kira kan bercanda, terus aku diem aja. Waktu pulang, terus saya kan nyari sepatu tuh di depan kelas, ternyata sepatunya udah nggak ada, dan itu bener-bener sepatu saya masih baru dan pemberian orang tua saya. Jadi itu sepatunya itu memang masih benar-benar baru, dibelikan oleh orang tua Mbak Ika, terus itu dibuang sama dia sampai nggak bisa ditemuin gitu. Iya, sampai kelas 6 itu nggak bisa ditemuin karena kayak mustahil aja. Ya udah saya ikhlasin aja. Apa Mbak Ika nggak bilang ke guru atau wali kelasnya waktu SD gitu, ke orang tua Mbak Ika itu nggak bilang apa agar orang tua Mbak Ika melaporkan kejadian itu ke pihak sekolah? Saya nggak ngelapor sendiri, tapi mama saya yang tahu sendiri. Waktu pulang sekolah saya dijemput, terus tanya kemana sepatunya,
aku bilang sejujur-jujurnya hilang. Terus akhirnya saya dimarahin kok bisa. Terus akhirnya waktu pulang sekolah masih ada teman saya juga cowok dan dia ikut nyari juga bersama orang tua saya dan saya. Jadi kita tuh nyari sampai keliling sekolahan itu tetap gak ada. Sampai besoknya dilaporin sama orang tuaku ke guru, katanya nanti bakal diselidikin lebih lanjut, nanti bakal dicariin lagi. Terus itu sama pihak sekolah juga diselidikin lebih lanjut juga. Tapi juga percuma, mustahil nggak ketemu. Akhirnya saya dalam hati saya ikhlaskan aja, mungkin ini adalah ujian gitu. Kalau yang dibully secara verbal itu bagaimana Mbak Ika? Itu kejadian waktu kelas 5 kalau nggak salah, 5 juga ada. Kelas 5 SD juga? Iya, SD juga. Kelas 5 itu saya tuh tiba-tiba nggak ada problem sama dia, nggak punya masalah sama dia tuh. Dia tiba-tiba ngejelek-jelekin saya, katanya si Ika itu loh miskin, pendek, hitam lagi. Terus akhirnya saya itu dia bilang gitu, saya dikasih tahu sama teman saya sendiri karena dia kan di kantin kedengar gitu. Terus itu Mbak Ika ketika dikatain seperti itu gimana perasaan Mbak Ika? Mbak Ika sedih, menangis atau seperti apa? Saya pertama sedih, merasa sedih, terus akhirnya mental saya tuh benar-benar down setelah dia mengucapkan kata itu. Terus akhirnya saya kayak di rumah dalam hati kayak mikir, ya udah nggak apa-apa, mungkin ini ujian dari Allah gitu. Aku ya udah maafin aja gitu kan pertama, tapi beberapa jelang hari kalau diinget-inget jadi dendam sendiri juga. Tapi Mbak Ika sudah mengikhlaskan kejadian tersebut ya? Ya tapi agak ada dendamnya juga sih. Oh, sama jadi dia. Mbak Ika masih menyimpan dendam sampai Iya. sekarang. Mbak Ika yang di rumah itu dibully seperti apa? Saya di rumah secara fisik saya sama seperti kelas 5, tapi ini lebih parah karena yang ngejelekin saya ada cowok sama cewek. Oke. Jadi hari ini teman-teman kita datangkan seorang motivator dari Mbak Ika ini, yaitu seorang wali kelas dari Mbak Ika. Silakan masuk Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Beb. Ya. Boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu Bapak? Ya, baik. Saya kenalkan, nama saya Slamet Hidayat, wali kelas 10 AKL ya. Ya. Yang hari ini kita ketemu kumpul dalam rangka Podcast kelas 10 AKL 2 dengan tema bullying ya. Iya. Ya, silakan. Jadi ini Pak, teman saya ada masalah. Dia itu pernah dibully. Itu boleh dikasih sedikit motivasi itu gimana Pak? Ya. Ini yang jadi korban Ika ya. Iya. Memang untuk bullying yang saya dengar dari belakang tadi, untuk Mbak Ika sangat traumatik begitu ya, untuk emosional ke bawah dan sampai sekarang barangkali masih terasa atau berpengaruh begitu. Nah, menurut saya kalau bullying atau perundukan seperti ini memang harus diatasi segera karena ini mempengaruhi dari tumbuh kembang mental dan kedewasaan. Untuk saran saya di Mbak Ika yang pernah secara fisik pernah dicekik tadi ya, itu karena saya lihat mungkin anak yang aneh atau mungkin anak yang nakal barangkali, yang memang memiliki sikap yang suka menyakiti orang barangkali gitu. Nah, tentu bagi Mbak Ika ini jadikan pengalaman atau mungkin perlu waspada, hati-hati. Dan saya yakin itu hanya kasus intinya di satu tempat yang memang tidak semua tempat di lingkungan yang khusus juga. Sehingga kalau itu waktu itu SMP, maka yakin di masa sekarang atau yang akan datang mudah-mudahan tidak terjadi. Maka apa yang kita lakukan ya segera saja meyakinkan diri untuk tidak
bertemu, yakin tidak bertemu dengan orang yang jelek atau yang jahat seperti itu. Dan yang untuk secara fisik, tadi saya lihat Mbak Ika dibullying dengan kekurangan dan sebagainya, bahwa ketahuilah manusia itu tidak ada yang sempurna kan. Ya. Jadi kalau dia membullying dengan mengatakan kekurangan, saya yakin yang nunjuk itu malah, atau yang ngerasani atau bullying dengan kata-kata yang menyudutkan atau mendownkan Mbak Ika itu, saya yakin dia pasti memiliki kekurangan lebih banyak barangkali gitu, sehingga kekurangan kelebihan pasti dimiliki oleh kita semuanya, Bapak juga demikian, dan demikian. Maka kuatkan kelebihan itu, tunjukkan kelebihannya. Kalau itu secara fisik nggak cantik, loh kan banyak glowing, banyak produk-produk nanti yang akan bisa merubah itu. Kemudian yang tentunya ini harus kita terima dengan kelebihan dari Allah yang diberikan pada kita, dan kita yakin dan selalu berdoa. Kira-kira begitu. Nah, buat Mbak Ika tetap semangat juga ya, jangan menyerah, jangan putus asa, apapun rintangannya dijalani saja dengan tabah dan ikhlas. Semua masalah itu ada jalan keluarnya Mbak Ika, dan juga ada hikmahnya. Nah, terima kasih buat Bapak motivator dan Bapak sekaligus menjadi wali kelasnya Mbak Ika yang mau datang ke acara podcast kami. Dan terima kasih juga kepada Mbak Ika yang sudah mau diundang untuk menceritakan kisahnya. Nah, buat teman-teman di rumah, terima kasih juga ya sudah mau menonton podcast kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.